Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabul Arpianto. Kita untuk ini ya, alhamdulillah bisa ketemu lagi kita ya. Dan di sini saya akan coba untuk men-sharingkan mengenai tentang IT Essential, yaitu di chapter 11 mengenai tentang Windows konfigurasi. Di chapter 11 itu kita akan membahas mengenai tentang ini ya, Windows Desktop File Explorer, kemudian mengkonfigurasi Windows dengan panel control, kemudian sistem administrasi, command line tool, jaringan Windows, teknik perawatan preventif umum, kemudian pemecahan masalah dasar untuk sistem operasi Windows-nya. Nah, ini adalah yang akan dibahas di chapter 11 mengenai tentang konfigurasi Windows-nya. Kita masuk ke pertama, yaitu Windows Desktop dan File Explorer-nya. Nah, sejak tahun 1985 itu Windows sudah mengeluarkan 25 versi gitu ya, baik yang 32 bit maupun 64 bit. Dan versi Windows yang sekarang adalah Windows 10 gitu ya. Di versi Windows 10 sebenarnya ada 12 versi yang sudah dilakukan perancangan, tapi baru dirilis atau ditawarkan hanya 9 saja. Nah, ini secara Windows-nya. Nah, Windows yang sering dipakai ataupun yang terkenal lah antara lain adalah Windows 7 atau Windows 7. Windows 7 itu dirilis tahun 2009, tepatnya pada bulan Oktober. Nah, Windows 7 itu cukup sukses. Kenapa? Karena waktu itu dia banyak peminatnya, kemudian stable ya, sudah stable lah. Kemudian penawaran terbukanya juga bagus. Itu dengan menggunakan Windows 7. Windows 7 itu berakhir supportnya itu pada Januari 2020. Mulai kalau nggak salah 14 Januari ya 2020. Nah, itu untuk update dan support dari Microsoft ke Windows 7 sudah dihentikan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yang tadi, agar para user bisa upgrade ke versi yang terbarunya itu di Windows 10. Kemudian setelah Windows 7 untuk versi Windows yang banyak digunakan orang antara lain di Windows 8 ya. Ini versi besar dalam terbuka Windows. Windows 8 dirancang agar lebih kompatibel dengan layar sentuh, tablet dan perangkat seluler. Biasanya Windows 8 itu tujuannya untuk mobile. Untuk untuk device mobile gitu ya. Tapi di Windows 8 itu kurang terkenal waktu itu. Sehingga tahun 2013 langsung Windows mengeluarkan versi yang 8.1 ya. Itu pada Oktober 2013. Nah, Windows termasuk Start akrab dari pengguna, tombol menu Start penuh di taskbar, itu Windows 8.1. Nah, kemudian yang paling terbaru yang ini ya, Windows 10. Windows 10 itu lahir atau dirilis Juli tahun 2015, dimana di Windows 10 itu berdasarkan pernah saya mengikuti sebuah seminar dari Microsoft langsung. Nah, kata membuat seminarnya, Windows client itu dia akan berhenti di Windows 10, sehingga tidak ada, mungkin ada Windows 11, Windows 12 mungkin tidak ada, tapi ada pembaruan. Kalau dulu kan berarti ada versi-versinya ya. Kalau sekarang pembaruannya misalkan dilakukan per semester, per 3 bulan. Nah, itu intinya sih yang pembawa materi dari Microsoft langsung mengatakan bahwa Windows 10 itu adalah versi yang terakhir, baru ntar pembaruannya dilakukan misalnya per 3 bulan atau per tahun gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke Windows 7 desktopnya. Di Windows 7 desktop itu defaultnya dia namanya adalah Aero gitu ya. Kemudian Windows 7 desktop itu memiliki fitur antara lain adalah Peek. Peek adalah lihat icon desktop yang ada di balik jendela yang terbuka dengan menempatkan kursor Anda di atas tombol show desktop dan menemukan tepi kanan bila tugas. Maksudnya adalah apabila ada ada beberapa jendela yang terbuka, kemudian kita geser misalkan ke sini, nah itu akan transparan gitu kan ya untuk jendelanya. Kemudian snap berarti bisa membagi, misalkan kita akan bekerja dengan Microsoft Word sama PowerPoint, nah kita bisa membagi dua jendela tersebut yang melakukan snap. Check misalkan meminimalkan semua jendela apabila kita mengguncangkan salah satu jendela. Untuk contohnya bisa dilihat di sini ya, di gambar ini. Nah, ini contoh dari yang tadi Peek gitu ya. Apabila kita klik, nah itu akan transparan semua jendelanya. Ini untuk yang Peek. Kemudian untuk yang
Ini yang peak, yang tadi ya. Kemudian yang snap. Nah, snap ini berarti membagi dua jenjang. Misalkan kita satunya bekerja dengan menggunakan browser, satunya misalkan dengan menggunakan web. Nah, itu bisa di split, kayak di split gitu ya. Dua jendela yang ini. Nah, misalnya kita bekerja dengan PPT2 dokumen juga bisa di split seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah shake. Shake itu misalkan menyembunyikan semua icon lah. Misalkan kita pengennya Word saja yang kita buka. Nah, kita tinggal goyangkan, kemudian yang lainnya jendelanya akan tertutup atau mengecil. Gitu ya. Nah, kemudian ini Windows 8 desktopnya dia berbentuk tile atau ubin. Bentuknya seperti ini, ubin-ubin semuanya. Ini antivirusnya sudah menggunakan Windows Defender-nya. Kemudian ini adalah Windows 8.1, ada taskbar, start menu, dan icon program yang disematkan. Ada Windows 8.1 yang Oktober. Kemudian, nah ini adalah Windows 10-nya. Windows 10 itu tampilannya akan lebih ini ya, gabungan antara si Windows 8.1 dengan Windows 7 gampangnya. Kalau menurut saya itu gabungannya. Sehingga di sini ada library-nya. Kemudian kalau kita Windows 7 tuh misalnya kita mau mencari aplikasi yang diinstal bisa menggunakan ini. Kemudian tilenya ini kayak Windows 8.1. Menurut saya gabungan antara si Windows 7 dan Windows 8 untuk tampilan di sininya, start menunya. Kemudian di personalize the Windows desktop juga kita bisa melakukan personalisasi styles, kemudian start screen, search, personalisasi Windows. Misalkan kita akan mengubah temanya, mengubah gambarnya, bisa menggunakan ganti time, itu bisa di Windows 10 bisa. Nah, kemudian ini start menu di Windows 8.1 dan 8.0. Nah, ini 8.1, 8.0 ya, ini bentuknya dia tile. Nah, kemudian ini Windows 7 tampilan seperti ini yang tadi ya. Misalnya kita mau mencari program, berarti klik all program. Kalau Windows 10 yang tadi tampilannya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya Windows Task Manager Function. Fungsinya buat apa? Fungsinya misalkan itu mengetahui misalkan CPU usage-nya kita berapa, memory usage-nya kita berapa, kita bisa menggunakan Windows Task Manager Function. Contohnya ini ya, tinggal klik ini, klik kanan, kemudian Task Manager. Di situ terdapat proses, berarti proses apa saja yang sedang berjalan. Kemudian performance. Nah, ini performance masing-masing CPU. Kemudian ada app history-nya, startup berarti ini adalah aplikasi-aplikasi yang ketika kita baru nyalakan komputernya dia otomatis jalan. Nah, ini ya. Nah, kita bisa juga mengaturnya dengan merubah dari enable menjadi disable. Dan user yang sedang aktif, detailnya sampai dengan service-nya. Biasanya sih Task Manager digunakan untuk ini ya, misalkan komputer kita kok berat banget, nah kita bisa cek apakah CPU usage-nya yang tinggi atau memori yang tinggi. Kalau misalnya CPU usage-nya yang tinggi, nah berarti ada aplikasi yang bisa memakan CPU yang tinggi, kita bisa end task dengan menggunakan Task Manager-nya. Kemudian ini Task Manager fungsi di Windows 7 fungsinya hampir sama kayak ada application proses seperti ini. Kemudian ini untuk File Explorer sendiri, ini File Explorer, contoh File Explorer-nya digunakan untuk manajemen file di Windows 8 dan Windows 10, kemudian menggunakan File Explorer-nya. Windows Explorer namanya di Windows 7. Ribbon-nya digunakan untuk tugas umum seperti menyalin, memindahkan file. Nah, ini ribbon-nya ya. Ini ribbon-nya di Windows 7, Windows 8, Windows 10. Nah, itu sudah ada ribbon-nya juga. Tab bagian atas berubah berdasarkan apa yang dipilih. Kemudian File Explorer digunakan untuk menavigasi, kelola file, kelola aplikasi, dan tertinjau jenisnya. Nah, ini untuk Windows 10, Windows 8 namanya adalah disk PC. Tapi kalau untuk Windows 7 namanya komputer, my komputer gitu ya. Kalau Windows 8, Windows 7 namanya dia File Explorer-nya disk PC. Seperti itu. Nah, kemudian Run as Administrator fungsinya buat apa? Run as Administrator misalkan kita akan menginstal sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu harus menggunakan login administrator, sedangkan kita misalkan loginnya menggunakan user yang lain. Nah, kita untuk itu kita tidak perlu misalkan log off kemudian login administrator, kita tinggal klik kanan aplikasi yang kita install, tinggal klik run administrator, ntar dia akan muncul kalau user kita sudah termasuk administrator, maka dia akan muncul sebuah pop-up jendela ya.
apakah kita mau install atau tidak. Kalau misalkan user kita privilege-nya sebagai user, nah dia akan meminta user dan password administrator untuk menginstal aplikasi tersebut. Seperti itu. Kemudian di Windows Libris itu ini hanya ada di Windows 10 dan Windows 8.1. Di Windows 7 ini belum ada di Windows Libris ya. Untuk directory strukturnya seperti ini, ada level 1, level 2. Di Windows 7, Windows 8, Windows 10 sama directory strukturnya. Kemudian untuk user, system, dan file location. Nah ini ya, misalkan kita di program file, di system, user, dan file location di sini. File extensionnya, file menu ini extension yang ini namanya PNG dan yang lainnya. Nah itu kalau file extensionnya atau nama file itu baik di Windows 7, Windows 8, Windows 10, kalau nama dari filenya tidak boleh menggunakan ini garis miring atau garis balik, tidak boleh, dia tidak bisa ini kan. Kemudian file atributnya, ini adalah atribut file yang paling umum. R berarti bisa dibaca, A berarti diarsipkan, S berarti tadi sebagai file system, dan H berarti dia adalah hide ya, direkturnya disembunyikan. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu konfigurasi Windows dengan control panelnya. Nah untuk melakukan konfigurasi Windows yang lainnya kita bisa menggunakan control panel. Di Windows 7 cuma control panel, tapi di Windows 8, Windows 10 ada namanya setting ya, di setting aplikasi. Nah kemudian ini adalah control panel. Untuk membuat control panel teman-teman bisa klik start, kemudian tinggal ketikkan control panel. Ini Windows 10, tinggal klik ya, ini masuk ke control panelnya. Control panel view. Nah control panel view itu dia terbagi menjadi dua, apakah berdasarkan kategori ini atau dia berdasarkan large icon ini ya. Tapi biasanya kalau saya lebih gampangnya kategori biar bisa dikategorikan seperti ini. Nah kemudian define control panel. Di control panel itu dia ada beberapa ini ya. Ada sistem security, network internet, hardware and sound, program, user account, appliance personalisasi, clock and region, sama ease of access-nya di sini ada semua. Kita akan bahas satu-satu mengenai user account. User account itu fungsinya adalah mengatur misalkan di sini ada, kita bisa mengatur manajemen user, mana user yang akan dijadikan administrator, mana user yang cuma private-nya user. Nah itu bisa kita lakukan di user account-nya. Atau misalkan mengupload biar user account kita ada gambarnya, juga bisa menggunakan si user account-nya gitu ya. Ini user account setting, fungsi privilege-nya. Kemudian credential manager. Nah biasanya misal ini adalah untuk penyimpanan password sih. Misalkan password yang kita akses ke EA, kemudian misal akses suite yang manage, kemudian kita masuk user dan password. Nah biasanya apakah akan mau disimpan gitu ya, apabila disimpan, nah penyimpannya di sini di web credential. Kemudian sinkronisasi center. Nah biasanya ini buat mensinkronisasi, biasanya OneDrive ya, aplikasi OneDrive punya Microsoft, biar bisa sinkronisasi antara si laptop kita di komputer kita dengan yang di servernya Microsoft. Dia bisa menggunakan sinkronisasi centernya. Kemudian network setting. Nah di network setting itu fungsinya buat apa? Di network setting di sini. Nah di network setting ini, network setting di di Windows ini ya, untuk mengetahui Windows 10 menggabungkan fungsi banyak berbeda aplikasi. Network setting menghubungkan ke berbagai aplikasi pengaturan lainnya. Di network setting berkaitan dengan WiFi, internet, dial-up, VPN di network settingnya. Internet option. Di internet option, dan fungsinya misalkan ada general tab, security tab, privacy tab ya. Di sini misalkan ke internet, misalkan allow ada misalkan dia muncul pop up gitu kan, ada beberapa misalkan aplikasi yang muncul pop up, apakah mau di allow atau tidak. Nah bisa di sini internet option continue di sini gitu ya. Kemudian kita masuk ke network and sharing center. Di network and sharing center itu ada apa aja? Yang pertama adalah kita bisa mengaktifkan atau tidak aktifkan WiFi kita. Contohnya di sini ada network and sharing center. Nah di sini kan ya ada change adapter setting. Nah di sini kita bisa misalkan kita mau disablekan ininya RJ45 kita, dengan klik kanan bisa langsung disable gitu ya, atau enggak melakukan ini.
Dan di network ini juga kita bisa melakukan setting, misalkan setting manual IP-nya juga bisa menggunakan network dan security center. Di sini ya network centernya. Home group, kalau home group ini ada di Windows 7 dan Windows 8, tapi Windows 10 sudah tidak ada lagi home groupnya. Display and configuration. Display configuration di sini misalnya mengatur kecerahan, dan bisa brightness colornya ini ya diatur sesuai dengan kita lah di sini brightness colornya. Nah, kemudian display feature. Display feature itu ini di Windows 8 menampilkan item panel kontrol di sini ya. Bisa melakukan resolusinya, apakah dia landscape atau tidak. Misalkan ada di sini contohnya ini ada 3 berarti misalkan ini si laptopnya, kemudian ini dari port VGA-nya, ini dari port HDMI-nya misalnya seperti itu ya. Nah, kita mau bikin multi itu bisa menggunakan ini. Kita aturnya display feature-nya. Atau kalau pegampangannya display feature itu masuk ke control panel ya. Nah, itu power option. Power option itu fungsinya untuk mengatur misalkan kalau komputer itu tidak diam saja tidak digunakan. Nah, apakah dia akan sleep ataupun dia akan kunci. Nah, bisa di power option. Nah, di balance recommended. Gitu ya. Nah, kemudian power option setting. Nah, ini power option setting Windows 7, Windows 8, itu Windows 10 juga ada ke power option setting. Itu fungsinya buat apa? Fungsinya yang tadi ya, misalkan laptop kita nggak digunakan. Nah, untuk menghemat daya, dia akan sleep sendiri ataupun menutup layarnya ataupun yang lainnya. Nah, itu bisa pengaturan sleep setelah beberapa menit tidak digunakan. Nah, itu bisa masuk menggunakan power option settingnya. Ini power option setting. Selanjutnya adalah sistem kontrol panel item. Nah, di sini untuk mengubah nama, kemudian untuk mengaktifkan remote settingnya, dan itu masuk ke sistem kontrol panel itemnya. Di sini ada computer name gitu kan ya, untuk mengubah namanya. Kemudian apakah misalnya di sebuah perusahaan dia harus join domain, berarti menggunakan computer name baru domainnya digantikan. Sama hardware-nya, advance-nya, misalkan untuk ini bisa melakukan ini, ataupun restore bisa menggunakan sistem properties ini juga, gitu ya. Kemudian masuk ke device manager. Di device manager di sini kita bisa mengetahui driver mana saja yang sudah ada drivernya sudah oke atau tidak. Nah, itu ini ya, misalnya biasanya digunakan saat instalasi laptop misalnya kita install ulang, dan untuk memastikan drivernya sudah terpasang atau belum. Nah, kita bisa menggunakan driver manager kalau di aplikasi itu di control panel. Nah, kemudian di sistem ya, control panel di sini driver manager sistem, dia itu di hardware and sound. Nah, device and printer bukan device and printer, tapi di device manager itu device manager, atau langsung aja ketik di sini juga nggak apa-apa, langsung ya device manager. Nah, device manager ketik di sini aja, search, langsung ketahuan ini device manager untuk mengecek apakah si drivernya sudah oke atau belum gitu ya. Kalau misalkan drivernya ada masalah, ntar dia ikonnya seperti ini. Nah, oke. Mungkin itu saja sharing dari saya mengenai tentang Windows configuration. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.